Dan kita masuk kepada pelajaran yang kedua. Kalau pekan lalu pelajaran kita membahas bagaimana Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, dan satu kata atau kalimat yang diulang-ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya Yosua kuat dan teguh untuk membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Konteks ini tentang kasih karunia dan kesempatan kedua dan segala sesuatunya, Allah yang bagaimana? Allah yang membalas kasih dengan kasih, atau Allah yang kejam dan membinasakan? Dua sisi ini ada. Bukan Allah yang kejam ya, tapi Allah yang membinasakan dosa ya. Dua sisi ini ada. Kita tinggal mau mengambil diri mengikat sumpah di sisi yang mana. Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran yang saat ini sudah masuk di kuartal yang terakhir, kuartal 4 tahun 2025, dan kita masuk di pelajaran yang kedua. Terima kasih juga untuk semua narasumber yang sudah datang ke studio untuk kita dapat berdiskusi bersama-sama, dan tentunya kami senang sekali mendapatkan kesaksian, komentar-komentar dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama ada dari Bridge Network. Puji Tuhan, pembahasan yang sangat bagus. Izinkan saya menambahkan sedikit perspektif. Tuhan tidak menginginkan peperangan, karena dari pihak manapun, baik yang menang maupun yang kalah, peperangan selalu membawa penderitaan dan trauma. Ini adalah konsekuensi dari ketidaktaatan dan kegagalan mendengar suara Tuhan. Akibatnya mereka harus menempuh jalan yang lebih panjang, penuh konflik dan kesedihan. Berikutnya dari Sarah Malinggato. Amin, teruslah jadi motivator dalam hal mengabarkan firman Tuhan. Karena tanpa penjelasan yang jelas, kami pasti tidak akan pernah mengerti akan isi firman Tuhan. Oke, berikutnya dari Bang Kabar. Shalom, terima kasih atas penjelasannya Pendeta. Tuhan memberkati selalu. Salam dari saya, anggota baru di cabang Sekolah Sabat Behoa. Terima kasih, puji Tuhan. Selanjutnya Jadi. Ada lagi dari Bin Habel Wombay. Shalom untuk semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Noilin Pangan Daheng dari daerah Misi Nusa Utara, Jemaat Perkumpulan Kolongan BH. Terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat pekan ini yang boleh membuat iman lebih kuat. Yang selanjutnya ada dari Manalu, Washington. Shalom, terima kasih untuk diskusi Sekolah Sabat sehingga semakin mengerti tatanan dan aplikasi hukum Tuhan dalam kehidupan rohani kita dan saya secara pribadi. Salam dari Cirebon, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi selanjutnya dari Jeffrey Simatupang. Puji Tuhan, diskusi yang memudahkan kita memahami lebih praktis pelajaran Sekolah Sabat. Mantap Hope Channel. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Kak Renhard. Ya, saya akan membacakan dari Leon T. Rahul. Sebelum manusia diciptakan Allah, hukum sudah ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru adalah kasih kepada Allah, juga kasih ke sesama manusia, dan juga saling mengampuni menurut sejarah Alkitab. Katakan amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua karena kita manusia yang berdosa. Amin. Berikut dari saudara atau Bapak Joseph Arwan. Puji Tuhan atas diskusi yang indah. Semoga Hope Channel Indonesia semakin mengudara. Lalu dari saudara atau Bapak Herman Sahwa. Saya dari Gereja Masei Advent Hari ke-7 Jemaat Buhias, Tagulandang, Sitaro, Sulut. Terima kasih diskusi Sekolah Sabat dari Hope Channel. Begitu baik, boleh memberi motivasi kepada saya untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dan membuat iman saya dikuatkan. Amin. Terima Amin. kasih untuk kesaksian
komentar dari teman-teman, dari pemirsa setia diskusi Sekolah Sahabat yang telah menuliskan di kolom komentar. Kami senang menerima cerita-cerita dan bagaimana kesaksian dari teman-teman semua, bagaimana program ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Pelajaran kita, pelajaran yang ke triwulan terakhir dari tahun 2025, pelajaran iman dari Yosua. Kembali saya mengundang teman-teman semua jika sulit akses kepada buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya ini, namun rindu untuk belajar bersama-sama dengan kami, silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan buku ini ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Dan kita masuk kepada pelajaran yang kedua. Kalau pekan lalu pelajaran kita membahas bagaimana Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, dan satu kata atau kalimat yang diulang-ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya Yosua kuat dan teguh untuk membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Langkah pertama yang dilakukan oleh Yosua dalam menjalankan misi ini dengan serius adalah agar memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka hadapi. Dia mengirim 2 mata-mata untuk mendapatkan informasi berharga tentang negeri itu, baik dari sistem pertahanan, kesiapan militer, persediaan air, dan sikap penduduknya dalam menghadapi kekuatan penyerang. Bukan hanya cerita tentang mata-mata ini, tetapi kita akan melihat satu cerita yang lain juga, di mana 2 kisah yang menarik dari kitab Yosua kita akan pelajari dan temukan relevansinya dengan iman kita saat ini. Kasih karunia Allah memiliki kemungkinan yang tak terbatas yang akan mengejutkan kita. Yosua, sebuah kisah transisi dari Musa sang pemimpin besar kepada seorang hamba muda yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjalanan iman bangsa Israel. Bukan tugas yang mudah. 40 tahun sebelumnya, bangsa itu gagal karena ketidaktaatan, hingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir binasa di padang gurun. Kini, generasi baru berdiri di ambang janji Tuhan. Kitab Yosua sendiri berfokus pada 3 hal. Masuknya bangsa Israel ke tanah itu, menaklukkan wilayah-wilayahnya, dan pembagiannya kepada suku-suku. Semua ini menegaskan satu pesan utama, kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Yosua bukan hanya cerita sejarah kuno. Ia adalah kisah iman untuk kita dapat belajar menghadapi tantangan masa kini, terutama tantangan rohani yang mengancam keamanan kita, iman kita, dan pemenuhan misi yang telah Tuhan percayakan kepada umat-Nya. Bersiaplah, berpetualang bersama untuk melangkah dengan percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita masuk ke dalam janji-Nya dalam perjalanan iman dari Yosua. Pelajaran kedua dengan judul Dikejutkan oleh Anugerah. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Kak Reinhard. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena penyertaan Tuhan kepada kami semua pada hari ini. Dan saat ini kami sedang akan membahas tentang firman Tuhan dari Sekolah Sahabat pelajaran kedua, dikejutkan oleh anugerah. Pimpin kami Bapa agar kami dapat mengerti apa yang Engkau mau kami mengerti, dan terlebih dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami semua agar kami dapat berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi semua pemirsa yang menonton acara ini.
Sempurnakan doa kami Bapa, ampuni segala dosa kami yang terlalu banyak, kami serahkan semuanya dalam nama anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Ketika kita bicara mengenai anugerah ya, dikejutkan oleh anugerah. Kalau kita baca pelajaran Sekolah Sabat ini adalah mengenai, salah satunya adalah cerita mengenai Rahab. Yang memang dikejutkan oleh anugerah. Tapi kalau teman-teman di sini pernah nggak menerima kebaikan yang, atau anugerah lah, bisa anugerah atau kebaikan yang teman-teman pikir ini besar sekali gitu, dan sangat bersyukur sekali dibantu oleh orang lain. Dari Kak Reinhard mungkin dulu. Oke, anugerah. Jadi ini cerita nyata, too good to be true, tapi ini cerita nyata. Jadi suatu ketika saya mengalami krisis ekonomi, uang tidak banyak. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan kami, saya maksudnya dalam perjalanan dari tempat kerja ke rumah, tiba-tiba saya ditelepon oleh istri. Lalu ditelepon oleh istri tanya nomor rekening. Saya bilang, oh kenapa, ada apa? Ada bapak, saya sebut saja A ya, bapak A tanya, kenapa? Mau dikirim uang. Nah bapak A ini saya kenal, tapi saya tidak dekat. Saya baru 1 kali 2 kali bicara dengan bapak A. Lalu singkat cerita, saya tidak serta-merta langsung kasih rekening, bingung kenapa ini. Tapi kemudian saya kasih, lalu kemudian dikirimlah, ditransfer uang. Cukup besar. Lalu sampai saya di rumah, saya cepat-cepat pergi ke bapak itu. Saya tanya sama bapak itu, Pak, mohon maaf Pak, kenapa saya dikasih uang ini? Dia bilang, ini dari di atas katanya. Hah? Ini maksudnya apa nih Pak? Iya, titipan dari di atas. Nah, sudah. Bagaimana Pak? Ya, pokoknya Pak Reinhard, terima saja ini dari atas. Sudah, saya pulang ke rumah. Saya masih tetap, bagaimana perasaannya? Akhirnya saya, berapa hari kemudian saya datang lagi. Pak, saya masih penasaran. Bapak tahu dari mana saya butuh uang? Ya, saya berdoa. Tapi Tuhan bilang sama saya, Bapak butuh uang. Saya kasih uang ini sama Bapak. Oh begitu ya Pak? Iya. Udah nggak usah dipikir-pikir dibalikin atau apa. Pokoknya itu dari yang di atas. Begitu. Makasih banyak. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih sama Tuhan. Wah itu too good to be true. Amin. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Begitu kayak Pak. Wah luar biasa ya. Amin, puji Tuhan. Kalau jadi? Oke, kalau aku kebaikan yang paling besar menurut aku, walaupun sebenarnya 3 hal ini adalah mungkin kecil bagi orang lain. 1, uang pendaftaran untuk ikut acara revival. 2, tiket kereta ke tempat revival. 3 adalah kamar tidur yang disediakan oleh satu keluarga dekat tempat revival tersebut. Gitu. Jadi di situ adalah saya bisa bilang, kenapa itu saya nggak bisa lupain, walaupun 3 hal kecil ya. Dan yang mungkin yang ngasih tuh orangnya beda-beda, karena itu semua pada saat itu memang sama sepertinya kondisinya, kami sangat kesulitan keuangan, keluarga, lalu habis itu saya sedang dalam posisi terpuruk sekali lah, bisa dibilang gitu. Ada beberapa kejadian yang kayak numpuk jadi satu, lalu saya ngerasa kayak, aduh ini udahlah nih akhir dunia gitu. Tapi Tuhan menghiburkan lewat beberapa orang ini yang memberikan tiket, membayari untuk ikut acara revival, lalu memberikan tiketnya untuk pergi ke sana, dan yang luar biasanya adalah yang lain pada tidur di ruangan kelas di lantai ya. Kalau saya Tuhan berikan satu ruangan tempat kamar anaknya yang begitu luar biasa menurut saya, dengan kasur yang empuk, dan di situ adalah titik di mana ketika mengikut acara revival itu Tuhan membuat saya jatuh cinta kepada Dia pertama kalinya dengan benar-benar gitu loh. Ya itu saya nggak akan bisa lupa, bahasanya mungkin turning point-nya saya bisa mengenal Tuhan gitu. Amin. Ini kalau kita buat sesi kesaksian, powerful semua nih kesaksiannya. Kalau dari Pendeta Wilson? Kalau kami dulu waktu zaman COVID, kami kan lagi kuliah, ya kan. Lalu kemudian lagi COVID, semua kampus kan tutup. Nah kalau kampus tutup artinya
on campus job berhenti juga, gitu kan. Jadi wah ini mana nih mau bayar tempat tinggal nggak bisa kan. Kami sempat berpindah-pindah tempat, cari tempat yang lebih bisa terjangkau. Tapi suatu ketika dosen saya bilang, saya ada tempat, kamu tinggal gratis. Jadi pas itu datang, kebetulan karena satu dan lain hal, memang kami harus pindah dari tempat kami yang pada saat itu. Ya, masuklah kami ke, jadi dia itu punya kayak apartemen kecil di atas garasinya. Jadi garasinya ya cukup besar lah, mungkin ya pokoknya garasi tapi di atasnya dibikin kayak ruangan apartemen lah. Jadi mungkin sekitar 60-70 meter persegi lah. Jadi ya lumayan kami bisa tinggal sekeluarga. Gratis lagi, hampir 1 tahun kamu tinggal di sana. Jadi nggak usah bayar sewa, rent gitu kan. Jadi bagi saya itu kasih karunia berkat Tuhan yang besar lah. Amin, amin, puji Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih sharing-sharingnya teman-teman. Karena kita seringkali ya lupa akan kebaikan Tuhan. Mungkin kalau kita ditanya gitu, mengingat kebaikan Tuhan yang besar, akhirnya kita ceritakan, kita kembali teringat gitu betapa baiknya Tuhan. Tapi kita seringkali juga lupa kebaikan-kebaikan atau anugerah-anugerah yang Tuhan berikan setiap harinya kepada kita gitu. Nah, tadi sudah dibuka dengan bagaimana Yosua memulai misi yang Tuhan berikan ini dengan satu langkah yang pertama, yaitu mengirim mata-mata. Kalau dulu di zaman Musa mengirimkan 12 pengintai, salah satunya adalah Yosua. Dan sekarang Yosua memulai misinya juga dengan mengirimkan 2 orang mata-mata. Tapi kenapa sih itu langkah pertama yang Yosua ambil? Apakah Yosua tidak istilahnya trauma gitu dengan kejadian yang lalu? Dengan ketika Musa mengirim mata-mata lalu mereka kembali dengan kabar yang tidak mengenakan, memberikan ketakutan kepada seluruh bangsa sehingga seluruh bangsa itu menolak. Mengapa gitu ini terjadi? Ya, sebagai pemimpin bangsa ya, saat itu tentunya memiliki iman, tapi iman itu kan harus ada perbuatan. Nuh pada saat dibilang bahwa akan ada air bah, dia bukan hanya percaya, tapi dia bangun batra. Nah, Yosua juga karena dia juga selain sebagai abdi Musa, dia juga sebagai pemimpin perang, ya. Dia tahu bahwa dalam rencana strategi perang mereka harus melihat kekuatan musuh, kurang lebih seperti itu. Jadi dikirimlah mata-mata. Nah, pertanyaan tadi bagus. Nah, jadi dari sisi manusia, dia sudah lakukan bahwa tetap harus ada mata-mata dulu karena mau merebut musuh ya, merebut kota musuh. Jadi secara manusia dia sudah lakukan, dan secara rohani tentunya dia sudah kuatkan, tegarkan hati, beriman kepada Tuhan dan lain-lain. Dan yang paling penting, tentunya cerita tentang kegagalan bangsa Israel itu sudah diberitahukan kepada generasi baru ini. Karena generasi yang dari Mesir sudah tidak ada selain Yosua dan Kaleb ya. Jadi pada saat bangsa itu mengetahui, Yosua berharap tentunya sebagai pemimpin bangsa, kamu belajar, kalian belajar, bahkan kita semua belajar. Jangan sampai ada kesempatan kedua, lalu kita gagal lagi sama seperti orang tua kita yang sebelumnya gitu. Jadi inilah kesempatan kedua kita memperbaiki diri, restarting lagi. Nah, yang lalu kita sudah mau sampai garis akhir, kita gagal. Nah, sekarang sudah mau garis akhir, ayo kuatkan, teguhkan hati, ayo. Kita sudah mau ambil itu kota musuh, ya kan? Ayo, semakin semangat. Dan sekarang jangan sampai seperti yang sebelumnya. Jadi belajar dari kesempatan kedua. Jadi dia lebih percaya diri dan dia mau mengajak semuanya untuk juga sama seperti dia, percaya kepada Tuhan. Bukan percaya diri ya, percaya Tuhan akan menolong mereka. Begitu Kak Yola. Jadi kalau aku kok kayaknya agak ngerasa juga kenapa si Yosua bisa mengirim 2 mata-mata itu ya. Satu, ya memang benar kita udah lihat dari ceritanya untuk mau ngintai nih kan keadaan negeri kota yang di seberang ini kayak apa gitu. Tapi yang saya pikirkan adalah kalau jadi saya pemimpin, saya juga harus tahu mentalnya orang-orang saya seperti apa, imannya orang-orang saya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya
mereka akan datang dengan hal yang berbeda lagi gitu, atau yang mengulangi hal yang sama, dia tahu kan berarti oh ini belum siap gitu. Nah, mungkin ada strategi lain yang akan dia lakukan gitu. Tapi karena pada akhirnya dengan dua orang ini mereka balik dengan kabar yang gembira gitu kan, dan mereka sendiri yakin secara berarti bawahannya ini beriman juga. Jadi ya mereka meneruskan gitu. Jadi bisa jadi adalah dia juga harus melihat, karena kan ya itu balik lagi tadi abang udah bilang generasinya sudah berganti. Jadi dia harus tahu nih iman orang-orang yang ada di sekelilingnya ini seperti apa. Oke. Mungkin yang menarik adalah tujuan daripada pengintaian itu agak sedikit berbeda di antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau dia yang pertama di dalam bilangan pasal 13, mereka itu kan disuruh untuk istilahnya mengintai tanahnya seperti apa. Dan menggunakan kata yang berbeda. Nah, ini menarik ini. Untuk mengintainya kata yang berbeda. Katanya tur. Jadi itu lebih kepada ya tanahnya seperti apa, ini umum. Tapi kalau yang Yosua di dalam Yosua pasal 2 menggunakan kata ragal. Nah, ini kalau ragal ini lebih kepada memang mengintai yang apa secara militer, yang kekuatan musuhnya apa segala macam. Nah, yang menarik adalah report yang dibawalah soal tanahnya indah apa, ya itu sesuai dengan tujuan, tetapi juga wah musuhnya begini-begini, padahal itu tidak perlu dilaporkan. Gitu ya. Itu jadi menarik itu perbedaannya kalau kita lihat. Jadi tujuan dan lagi memang Yosua ini adalah dia kan man of war gitu lah ya. Jadi memang tahu dia datang ke sana itu untuk berperang, untuk mengalahkan musuh. Makanya tujuan berbeda. Tapi kalau yang saya mau menarik adalah sama seperti di dalam pelajaran kita juga adalah mengenai kesempatan kedua bagi Petrus, kan sama seperti Petrus menyangkal 3 kali, 3 kali pula Yesus meneguhkannya ya di akhir daripada kitab Yohanes kan. Nah di sini seolah-olah Yosua ini juga tracing kejadian-kejadian yang Musa alami, tapi mundur. Jadi pertama pengintaian dulu, sama seperti Musa mengintai. Sebelum pengintaian ada menyeberangi Laut Merah, lalu Yosua menyeberang Sungai Yordan. Lalu sebelum menyeberang Laut Merah, Musa bertemu dengan semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus, dan Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Allah. Jadi seolah-olah hanya retracing aja. Jadi seolah-olah meredeem menebus kesalahan di paling tidak di dalam tahap yang pengintaian, tapi juga seolah-olah ya seperti Musa yang kedua kan kita bicara juga pekan lalu untuk dalam pelajaran kita. Jadi kira-kira itulah dalam gambaran lebih besarnya mengenai kenapa Yusuf melakukan hal ini. Jadi seolah-olah dia mau mengatakan bahwa sama seperti dulu Musa begini-begini, saya juga begini-begini dan akan mendapatkan tanah perjanjian ini. Terima kasih Pendeta. Nah, kita bisa melihat di dalam cerita ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Sama seperti, bukan sama, maksudnya ketika bangsa Israel waktu pertama kali mau masuk, hampir masuk gitu, tapi nggak jadi masuk karena laporan dari 10 pengintai yang memberikan ketakutan kepada bangsa itu. Nah sekarang Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada Yosua dan generasi bangsa Israel yang baru untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau kita lihat statement itu ya, Allah adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua bahkan berulang kali. Itu merupakan satu keuntungan sebenarnya bagi kita karena artinya Tuhan sabar terhadap kesalahan-kesalahan kita, kejahatan-kejahatan kita, dosa-dosa kita. Tetapi apakah itu bisa juga digunakan untuk kita kepada sesama? Artinya kalau Tuhan kepada kita oke lah, karena Tuhan panjang sabar, karena Tuhan maha tahu, maha kuasa. Tapi ketika kita berhubungan dengan sesama kita, apakah kita juga diminta untuk menjadi orang-orang yang memberikan kesempatan kedua, bahkan kesempatan yang berulang kali lagi gitu? Ya, terima kasih Kak Yola ya. Jadi memang ini juga sekaligus sebelum kita bahas tentang hubungan sesama manusia, ini untuk menekankan bahwa Tuhan itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama. Banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan perjanjian baru penuh kasih, Tuhan perjanjian lama ya agak kejam. Banyak orang bilang seperti itu.
Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tuhan itu kasih, ya, Maha sabar, Maha kasih, pengampun, ya kan? Ada banyak di kutipan Perjanjian Lama, dan inilah buktinya Tuhan memberikan kesempatan kedua. Dan bahkan tadi Saudara Yola sudah bilang ya, berulang kali ya, berulang kali bangsa Israel itu memberontak kepada Tuhan, dihukum, Tuhan ampuni, jadi makmur lagi, berontak lagi, up and down, selalu kayak begitu. Nah, aplikasinya kepada kita, seringkali kita mau dikasihi, diampuni oleh Tuhan, diberikan kesempatan berulang kali, tapi kita tidak mau dengan hal yang sama mengampuni sesamanya. Makanya firman Tuhan bilang kan, dalam doa Bapa kami juga ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kami. Jadi aplikasinya sangat jelas ya, bahwa sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita tidak ada kata tidak untuk bisa mengampuni orang lain, walaupun berat. Itu adalah salah satu perbuatan minta maaf sama, kalau bagi saya pribadi, minta maaf sama mengampuni. Itu susah. Apalagi gengsi manusia itu kan tinggi. Minta maaf susah. Dan yang kedua, kalau orang sudah buat jahat sama kita, wah, mengampuninya susah. Tapi sudah jelas ya, orang Kristen harus sama dengan guru kita. Tuhan Yesus mengampuni, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tidak ada kata lain, kita harus mengampuni sesama kita juga. Gitu Kak Yola. Neta Wilson. Ya mungkin kalau dibilang, apakah pengampunan itu artinya lepas dari konsekuensi? Nah, ini mungkin sesuatu yang agak berbeda juga ya. Mungkin kita bisa mengampuni, ya oke mengampuni. Tetapi kan konsekuensinya ada. Baik konsekuensi secara sosial, konsekuensi secara relasional, secara hubungan, dan konsekuensi ya yang lain. Mungkin kalau ada finansialnya di sana, mungkin kalau ada hukuman apa yang ada. Tetapi ketika Allah memberikan kesempatan kedua, sebenarnya Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk menolak dirinya yang lama. Nah, ini sebenarnya kan kesempatan kedua ini adalah bagaimana cara orang bisa reinvent diri mereka sendiri kan. Oh, kalau tadi dulunya saya begini, sekarang dikasih kesempatan. Bisakah kamu tunjukkan bahwa kamu adalah orang berbeda? Oke. Kalau bisa, ya bagus, lanjut. Tapi kalau nggak bisa, nanti terjadi lagi, ya oke, diberikan lagi kesempatan. Jadi Allah selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk menolak manusia lama kita. Nah, karena kan itulah sebenarnya kan salah satu bagian daripada perjalanan iman adalah ketika kita sudah dibenarkan, nah sekarang tahap bagaimana seorang itu disucikan. Dan biasanya tahap yang paling lama, dan ini sebenarnya adalah satu diskusi yang lebih panjang, adalah di tahap penyucian ini. Disinilah saat dimana ya pengampunan, jatuh bangun apa. Tetapi jangan lupa, orang ini sudah dibenarkan di awal. Ya, justification-nya sudah oleh iman. Nah sekarang sanctification-nya melalui usaha, melalui effort, melalui pekerjaan, melalui penurutan. Nah ini dalam bagian ini. Dan itulah yang ada kasih karunia juga di sana. Oh, kalau digagal ya balik lagi. Tapi bukan berarti artinya dia harus dibenarkan lagi. Artinya dia sudah menolak Tuhan. Ya enggak juga. Karena pembenaran itu sudah terjadi. Nah, jadi mungkin itu yang harus kita bedakan antara apa sih maksudnya Allah memberikan kesempatan kedua. Lalu apakah artinya ketika kalau saya gagal lagi, artinya saya tidak berada di dalam hubungan dengan Allah atau bagaimana? Nah, dan inilah yang kita dapati di dalam paling tidak kejadian antara Musa dan 12 pengintai dengan generasi pertama bangsa Israel, dan juga Yosua dan pengintai, dan juga generasi ya kedua ataupun ketiga dari bangsa Israel di tempat ini. Oke. Artinya dalam hubungan sesama manusia tetap ada konsekuensi juga ya, tetap ada mungkin sesuatu yang rusak gitu. Apakah walaupun kita mungkin memberikan kesempatan atau kita bersedia untuk mengampuni, tetapi ada konsekuensi yang terjadi, ada kerusakan yang terjadi dengan adanya mungkin ketidaksetiaan atau masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Tapi tetap prinsipnya adalah kita harus mengampuni karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan selain satu ini. Yosua 2 ayat yang pertama di bagian B. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Nah, ini ketika kita baca ayat ini pasti ada pertanyaan ya. Kenapa dua mata-mata Israel masuk dan bahkan tinggal atau tidur
di rumah perempuan sundal. Karen Hab. Ya, jadi ini menarik ya, perempuan sundal dan tidur di perempuan sundal. Di rumah. Jadi kesannya negatif ya. Coba kita buka Yakobus 2 ayat 25. Oke. Di situ saya bacakan di sini, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, di sini kan ada kata menyembunyikan ya. Nah, itu sebenarnya dari bahasa aslinya ipodehome. Nah, itu artinya sebenarnya give lodging, memberikan tumpangan, to receive as a guest. Jadi bukan, yang pasti bukan konotasi negatif tadi, tapi dia memberikan tumpangan kepada orang-orang stranger ini, orang asing ini. Dan yang pasti alasannya kenapa kita lihat di buku Yosua bahwa perempuan ini sudah tahu kabar tentang bangsa Israel seperti apa. Ya. Jadi pada saat mereka datang sebagai orang asing, lalu ditanyalah pasti, kamu orang mana? Ya, orang Israel baru. Dia bilang bahwa kami sudah mengenal bahwa cerita tentang melewati Laut Merah, perang kepada bangsa-bangsa besar, kalian menang, itu dia percaya. Dalam kitab Yosua dibilang itu udah bukan kamu lagi, tapi itu ada kuasa Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Jadi di situ jelas Rahab ini mengakui kedaulatan Tuhan, dewa yang dia percaya selama itu salah, ya. Tapi Tuhannya bangsa Israel itu luar biasa dan sudah terbukti, dan dia memberikan tumpangan. Dan ada janji Tuhan kan, bila mana kamu memberikan tumpangan kepada muridku, kamu sudah memberikan tumpangan kepadaku. Dan itu janji Tuhan itu terjadi, itu di dalam perjanjian baru ya, bahwa bangsa dua mata-mata ini dilayani dengan hospitality yang sangat luar biasa dari si Rahab, dan akhirnya berujung kepada anugerah yang dia dapatkan. Kurang lebih itu. Oke. Pertanyaannya berarti kenapa dua mata-mata ini Masuk ke ya. Tahu nggak waktu masuk itu rumah perempuan sundal gitu ya? satu tahu apa enggak gitu kan. Yang kedua, kalau misalnya Yola dari perjalanan jauh, terus habis itu butuh tempat tinggal, pasti akan tinggal kepada yang membukakan pintu gitu kan. Nah, kemungkinan besar dari kalau ngelihat dari backgroundnya kota Yeriko ini, Ya. semuanya kan korup. Dan ini mungkin satu-satunya ya karena tadi reasonnya alasannya adalah karena si Rahab ini sudah mendengar kan apa yang Tuhan perbuat gitu. Oh, jadi Tuhan bersama-sama dengan bangsa ini gitu. Jadi dialah yang mungkin membukakan pintu bagi si pengintai-pengintai ini ya. Kalau saya jadi pengintai, di mana saya dibukakan pintu ya, itu saya akan beristirahat. Neta. Ya, kita tidak diberikan alasan kenapa, tetapi mungkin sebagai gambaran juga bahwa ini zaman dulu kan memang kota itu kan dikelilingi oleh tembok, dan temboknya macam-macam. Ada tembok yang lebih lebih pendeknya, terus ada yang temboknya yang jadi menara penjaganya dan segala macamnya. Dan memang kalau melihat di dalam, ini kata para ahli arkeologi dan sejarah ya, memang banyak orang yang tinggal di pinggiran tembok-temboknya itu. Tapi bukan tembok penjaga ya, kalau di dalam kalau film-film Cina gitu kan, yang kayak benteng gede itu bukan di atas gerbang utama itu bukan di gerbang ya? utamanya, tapi di tembok luarnya lagi. Jadi ada gerbang utama yang paling gedenya, lalu ada tembok luarnya lagi. Inilah di mana orang tinggal, orang-orang miskin terutama. Karena kalau di orang kaya pasti tinggalnya di dalam proper, di dalam gila yang lebih aman gitu. Jadi di dalam tembok ini mungkin kalau bisa dibilang kayak kolong-kolong jembatannya lah. Gitu kan. Jadi ini menunjukkan bahwa ini bukan tempat yang di mana orang mau ada, tetapi kalau ada orang datang ke sana pun juga nggak heran kalau ada orang asing datang ya. Karena ya inilah orang keluar masuk ini, ibaratnya kalau kayak di daerah slum atau daerah yang kumuh gitu ya, orang masuk itu nggak, ya siapa aja nggak. Jadi lebih aman bagi pengintai untuk datang ke sana. Apalagi dalam konteks kalau ini adalah seorang perempuan Sunda lah, kita tahu lah kan ya, selalu ada orang baru setiap hari keluar masuk tanpa ada dipertanyakan. Jadi mungkin ini strategis juga kenapa dipilihnya ke sana. Tapi kok pas kebetulan datang ke tempat seperti itu, ternyata orangnya kok orang baik. Maksudnya orang yang mau beriman. Itu mungkin istilahnya divine appointment lah ya, atau serendipity gitu kan, kebetulan yang terjadi. Nah, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau dibilang ya mungkin ada alasan strategis dan alasan militernya gitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Nah, yang biasanya sering ditanyakan juga adalah mengenai kebohongan dari Rahab gitu ya. Walaupun kita pelajari
di buku Sekolah Sahabat kita menyatakan bahwa meskipun Alkitab memuji iman Rahab, tapi tidak ada pembenaran atas kebohongannya. Nah, bagaimana ini menjadi satu pelajaran bagi kita ya, orang-orang Kristen untuk bertindak jika berada dalam situasi yang sulit sama seperti Rahab. Nah, luar biasa nih ya. Jadi memang cerita Rahab ini sering dipakai oleh orang untuk mengungkapkan bahwa ada tuh yang namanya dosa putih. Ya, ada namanya white lies, bohong putih dan lain-lain ya. Salah kaprah itu ya, salah kaprah itu dalam Alkitab tidak pernah dibenarkan orang untuk berbohong dengan cara apapun ya, termasuk Rahab. Makanya saya pernah di suatu kesempatan saya ditanya juga sama orang gereja. Nah, itu lihat Rahab menyembunyikan 2 pengintai kan. Kalau Rahab kasih tahu, tell the truth, kasih tahu kebenarannya, bisa ketangkap mereka. Saya tanya balik, kalau seandainya Rahab ini jahat, lalu Rahab bilang, ada pengintai di sini, apakah kuasa Tuhan tetap tidak bisa menyembunyikan 2 pengintai ini? Ya kan? Terlalu ceroboh kita kalau bilang bahwa nasib dari 2 orang ini tergantung kepada Rahab. Nah, tidak bisa. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tapi kembali Tuhan itu dengan kedaulatannya, dengan kelemahan-kelemahan kita, tetap bisa diatur sampai menjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, jadi kelemahan itu, tapi tetap diatur sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi tadi kan pendeta sudah bilang divine appointment, ya kan biasanya pelacur itu masuk, asal masuk aja orang kan. Ya, jadi mungkin 2 orang itu masuk ya dianggap sudah biasa itu, ya kan. Nah, itu bukan membenarkan perbuatan asusila, bukan. Tapi dengan kelemahannya Rahab, tapi Tuhan melihat ada secercah harapan. Dia memiliki iman yang mengatasi teman-temannya orang Kanaan ya, orang Yeriko sana. Jadi kembali buat kita masing-masing, jangan berpikir saya mau merencanakan suatu dosa. Tuhan akan mengerti. Bahasa itu kan sering kita dengar, Tuhan akan mengerti. Salah. Seharusnya kita yang mengerti Tuhan, kita renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, nanti Tuhan akan mengarahkan. Dan walaupun mungkin ada celah sesuatu kesalahan yang kita buat, jangan kita maklumi. Ingat Tuhan Yesus mengampuni dosa, tapi selama dia di dunia, dia tidak pernah memaklumi dosa. Dosa tetap dosa, benar tetap benar. Jadi jangan sampai kita ambil cerita Rahab itu, yang penting ada white lies. Ya kan? Kita boleh bohong, yang penting untuk kebenaran. Itu kayaknya. Oke. Jadi? Kalau aku ngerasa gini, si Rahab ini, aku nggak tahu, tapi dia hidup di tempat yang mungkin korup. Gitu kan, bahkan mungkin kebenaran saja mungkin dia tidak tahu yang mana yang benar, karena saking semuanya udah korup, mungkin ini yang benar gitu kan. Nah, jadi Tuhan tahu itu. Saya yakin Tuhan itu sangat mengetahui kedalaman hati setiap orang dan pengetahuan dia sampai mana gitu. Beda sama halnya sama kita, misalnya kita udah belajar nih 1 + 1 sama dengan 2, lalu kita kasih taunya enggak, 1 + 1 adalah 4. Nah, itu kan akan dijatuhkan hukumannya ke kita gitu. Tapi kalau Rahab, saya rasa mungkin dia yang dia tahu adalah berbohong itu biasa aja, oke kali gitu kan. Karena dia hanya mendengar kalau dilihat dari Alkitab gitu kan, tentang apa yang Tuhan sudah buat. Tapi mungkin standar kebenaran yang seperti apa dia belum mengerti gitu. Jadi bukan jadi kita di zaman sekarang akan jadi mengexcusekan gitu loh untuk bisa berbohong sama seperti Rahab. Pendeta? Ya, ada satu kisah lain yang mirip, hampir sama persis, tentang bagaimana kebohongan itu malah dihargai oleh Allah. Itu ada di dalam kisah bidan-bidan orang Israel, orang-orang Mesir. Ya kan, Firaun bilang bunuh semua. Tapi apa kata bidan-bidan itu? Tidak dibunuh. Mereka bilang sebelum kami datang mereka sudah lahir. Gitu kan, jadi bukan kami yang bertanggung jawab untuk memegang pas lahiran. Mungkin kalau pas pegang baru lahir kan langsung apalagi dicek atau gimana kan langsung mati ya. Oke. Mereka bilang tidak, padahal sebenarnya mereka juga masih membantu persalinannya. Tapi kan Allah malah memberkati, malah membuka ini. Jadi dan malah memuji ya, karena bidan-bidan ini takut akan Allah. Jadi kalau dibilang apakah kebohongan putih itu, white lies itu boleh ada, mungkin kita melihat bahwa ini adalah 2 hal yang punya konsekuensi yang berbeda. Dalam arti yang baiknya di endorse, dipuji,
bukan berarti yang salahnya, karena ada baiknya maka yang salahnya juga oke. Nggak apa-apa. Tetapi yang baiknya tetap diinikan. Bahwa mereka bidan-bidan ini berani melawan Firaun, bahwa Rahab ini berani melawan raja, ya itu dipuji. Ya itulah iman dia kepada Allah. Tapi bukan berarti kita jadi beginilah caranya supaya kita juga berani. Nggak begitu juga. Nah, tapi sekarang kalau gitu, kalau saya mau agak lebih berani atau lebih kontroversial di sini gitu ya, mungkin kita berpikir, kalau gitu gimana kalau itu terjadi kepada kita? Apakah saya boleh setengah-setengah? Setengah kebenaran, setengah ini kan kalau Rahab itu kan juga setengah benar, setengah ini kan. Saya nggak tahu mereka datang dari mana. Mereka sudah tidak di rumah ini lagi. Betul. Di mana? Di atas rumah, di atap. Jadi dia nggak berbohong. Bukan di dalam rumah, di atap. Jadi kan, maksudnya kadang-kadang dalam hal itu, kalau saya sih melihat kembali kepada diskusi kita sebelumnya tentang kasih karunia, ya kan? Tentang bagaimana Allah melihat gambaran besarnya. Nah, sekarang kalau kita mau terapkan, kalau begitu setiap orang harus hitam dan putih, tidak boleh dong. Bisa begitu, dan itu ada konsekuensinya. Jangan salah. Bukan berarti kalau saya berdiri dalam kebenaran, berarti saya tidak akan kena akibatnya. Kalau yang kita ingat, yang paling terkenal ngomong begitu adalah Hananya Misael Azaria. Kalau Tuhan sanggup menyelamatkan, maka kami tetap akan berdiri dalam kebenaran. Tapi kalaupun tidak, ya udah, nggak apa-apa, biarlah kami mati. Bagus kan? Ya mereka nggak mati. Tapi banyak orang yang mati karena dalam kebenaran. Jadi kalau bagi saya, ya, kita melihat kepada hikmat kebijaksanaan ilahi yang tidak akan melewatkan semua pergumulan yang setiap manusia itu alami ketika mereka membuat keputusan, dan biarlah Allah yang melihat dan menilai hati manusia tergantung pada kedewasaan iman masing-masing, situasi, kondisi, dan janganlah kita jadi yang bilang, kalau ini kamu boleh, kalau itu nggak boleh, kalau begini boleh, ini itu menghakimi. Ya, jadinya menghakimi. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Kita melihat kalau di dalam ceritanya bagaimana pada akhirnya Rahab menyembunyikan dua mata-mata ini, lalu dua mata-mata ini membuat perjanjian kepada Rahab. Dan ini mengingatkan kembali akan tulah ke-10 Mesir, di mana di dalam kamu harus berada dalam rumah, rumah itu harus dikasih tanda, dan yang pengintai-pengintai ini katakan juga kepada Rahab, kamu harus ada di dalam rumah itu harus dikasih tanda di jendelanya. Semua yang ada di dalam rumah itu akan selamat. Kalau ada yang keluar dari rumah itu bukan menjadi tanggung jawab kami lagi gitu. Bagaimana hal ini bisa kita melihat hubungannya? Ya, ada hubungannya. Jadi tadi sudah dibilang bahwa dua pengintai ini sudah bilang sama mereka, panggil keluargamu, sanak saudaramu, diam di dalam rumah. Di luar ini bukan tanggung jawab kami, ya kan? Jadi artinya tetap ada kasih karunia di situ, pelajaran kasih karunia. Karena tulah ke-10 juga sama. Tapi ada syarat. Kamu harus diam di dalam rumah, jangan keluar, taruh darah, ya kan, darah anak domba di atas pintu, dan malaikat itu ya tidak akan masuk untuk mengambil nyawa daripada anak sulung. Jadi harus ada penurutan, sama seperti Rahab. Dia harus menurut, keluarga sanak saudaranya juga harus ada di dalam rumah. Dan kalau keluar dari situ, bukan Tuhan tidak menolong, tapi memang mereka yang sudah melanggar janji atau melanggar aturan. Sama seperti bangsa Israel. Kalau ada bangsa, walaupun bangsa Israel ya, jadi itu bukan berlaku kepada bangsa Mesir saja, itu juga berlaku kepada bangsa Israel. Jadi pada saat tulah ke-10 itu terjadi, kalau ada bangsa Israel keluar, itu mati. Jadi bukan karena bangsa Israel, tapi karena ada darah itu. Nah itulah, jadi konsep kasih karunia ada di situ, konsep penebusan ada di situ. Jadi berhubungan kalau kita mencoba untuk menghubungkan itu dengan cerita Yosua. Ada tambahan? Mungkin tambahnya kebalikannya juga betul. Walaupun dia orang Mesir, tapi kalau dia taruh tanda, dia juga nggak mati. Betul. Jadi menunjukkan bahwa kadang-kadang ada hal yang orang lakukan, kalau dibilang arbitrary, random. Apa nih? Apa dasarnya? Dasar ilmiahnya tidak ada, dasar sosialnya tidak ada, dasar budaya tidak ada. Tetapi kenapa ini dilakukan? Ya jawabannya karena Allah yang suruh. Dan itulah menjadi tanda. Orang menganggap ini kebodohan, ya. Tapi kalau kalau Allah yang suruh, ya tidak apa-apa. Contohnya ular tembaga itu kan,
ini apa nih? Kenapa mulai kepada patung? Katanya jangan jadikan bagi patung menyembah. Ini kita melihat malah disuruh lihat malah sebuah. Tapi kan itu Allah yang suruh. Dan orang yang melihat belum dia bertobat, belum dia mengaku, pokoknya hanya dengan melihat sembuh. Dan itulah yang Allah janjikan. Kalau kamu melihat, kamu akan sembuh. Jadi memang kadang-kadang yang diperlukan itu bukanlah pemahaman yang jelas, bukanlah mungkin bukan pertobatan yang sempurna, bukan amal ibadah yang sudah dijalankan, tetapi ketika Allah mengatakan sesuatu dan menjadikan sesuatu itu sebagai tanda, apakah kita mau terima atau tidak? Nah, kalau terima, ya artinya saya beriman terhadap Allah yang mengatakan hal ini, itu akan terjadi. Kalau saya pikir, ngapain nih? Kenapa harus saya lakukan? Nah, maka ya kau tidak beriman, tidak percaya kepada ini. Misalnya kalau sirahap, nggak ada ini tali merah, udahlah tali biru aja, yang penting tali kan. Ya, mungkin dia nggak selamat. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Dan ketika kita belajar mengenai tanda, kita mengingat lagi ya, tanda Tuhan adalah Allah pencipta kita, adalah hari Sabat gitu. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan tanda, mungkin kita bisa berargumentasi, ini kenapa begini, ini bukan di hari ini bukan di hari ini. Tapi ketika Allah telah memberikan tanda, sama seperti tulah ke-10, sama seperti Rahab, tanda itulah yang akhirnya melindungi kita dari serangan musuh gitu. Teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Ada cerita lain dalam kitab Yosua yang mirip dengan cerita Rahab, yaitu di dalam Yosua 9, akal orang Gibeon. Apa sih perbedaannya dan mengapa orang-orang Gibeon ini malah dianggap sebagai penipu? Jadi kalau ceritanya orang Gibeon ini, mereka kan datang ya ke mana nih? Dilakukan Yosua terhadap penduduk negeri Gibeon. Yosua 9 ayat yang ketiga, penduduk negeri Gibeon juga mendengar apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, tetapi mereka bertindak dengan tipu muslihat katanya. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung usang untuk dimuatkan ke atas keledai, dan kantong anggur dari kulit yang sudah usang robek dan dijahit kembali. Lalu ceritanya adalah mereka berbohong. Kan mereka bilang katanya mereka tinggal di tempat yang jauh, bukan di tempat yang dekat dengan pada saat orang Israel di situ gitu. Nah, yang membedakan Rahab, yang juga adalah dia juga katanya berbohong di ayat Yosua kedua, itu menurut aku agak sedikit memang berbeda. Kenapa? Karena kalau yang di sini benar-benar mereka tidak mengenal Tuhan, mereka memang takutnya kepada si orang Israel ini gitu, bangsa Israelnya ini yang mereka hebat sekali gitu kan, Yerikonya kalah, bangsa Ai-nya kalah gitu kan, hanya dengan Yeriko dari bangsa Israel gitu. Bangsa Israel ini kuat sekali gitu. Jadi mereka meminta perlindungan istilahnya ke manusia gitu. Tapi kalau si Rahab mengerti dengan jelas siapa di balik orang-orang Israel ini, yaitu Tuhan. Makanya di ayat Yosua 2 itu dia bilang sebab Tuhan, ayat yang 11. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah katanya. Jadi dia tahu ketika dia minta perlindungan dari orang-orang Israel itu sebenarnya dia tahu di belakangnya itu ada siapa, yaitu ada Tuhan gitu. Jadi mungkin perbedaannya ada di situ. Pendeta Wilson? Mungkin kalau kita lihat kata-katanya secara langsung dan kita sandingkan side by side gitulah ya. Keduanya sama-sama mengatakan bahwa mereka tahu bahwa Tuhan sudah bertindak bagi bangsa Israel. Di dalam Yosua 2 ayat 9, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kekayaan kepada kamu telah menghina kami dan segala penduduknya gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan sudah begini-begini membunuh raja apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori. Nah, kalau kita lompat ke ayat 9, pasal 9 ayatnya yang ke
9, sama juga. Jawab mereka, dari negeri yang sangat jauh hamba ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia. Sama juga. Dan segala yang telah dilakukannya terhadap kedua raja orang Amor. Sama kata-kata kepada kedua raja orang Amor ini. Mungkin ini istilahnya raja yang sangat terkenal, negeri yang terkenal sangat kuat lah. Jadi itulah yang menjadi acuan. Kalau dua negara ini bisa kalah, berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Perbedaannya adalah, yang menjadi ini, mungkin adalah terjadilah sesuai dengan imanmu. Iman si Rahab mengatakan bahwa biarlah karena aku sudah berlaku ramah, biarlah engkau juga berlaku ramah kepadaku. Ya kan? Jadi ya udah aku jaga ini, ya tolonglah aku juga gitu kan. Bedanya dengan orang Gibeon adalah jadikanlah kami hamba supaya kami bisa tetap hidup. Ya, jadi terserah. Kalau kita datang kepada Tuhan, ya kalau kami baik, engkau juga baik kepada kami, ya kami bisa hidup. Atau kita datang kepada Tuhan, jadikanlah kami hamba. Ini maksudnya hamba ini bukan hamba yang positif ya. Di dalam hamba bukan sebagai pelayan, itu kami bukan, tapi ya supaya gue bisa hidup, ya udahlah nggak apa-apa lah jadi hamba. Ini adalah sama seperti ketika perumpamaan anak yang hilang, ya si bungsu kan, aku telah berdosa kepada Bapa, maka jadikanlah aku juga hamba. Tetapi bedanya di dalam kisah itu sama kan, di dalam ketika dia latihan dia bilang aku akan begini. Tapi ketika dia sampai kepada bapaknya, depannya sama. Aku telah berdosa kepada Bapa ini, tapi sebelum dia mengeluarkan kata-kata penghakiman kepada diri sendiri jadi kalau seorang hamba, langsung di stop sama bapaknya. Oh jangan, malah dikasih kembali itu cincinnya, dikasih ATM-nya lagi, dikasih lagi PIN-nya, mungkin masukin lagi ke surat wasiat, ya, mungkin seperti itulah. Jadi kalau bagi saya, ketika kita datang kepada Tuhan, bagaimana pandangan kita kepada Tuhan? Dua-dua ini punya pandangan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tapi karena Tuhan itu luar biasa, apa yang harus dilakukan? Apakah saya meminta perlakuannya, keramahannya, kasihnya, atau apakah saya, karena Tuhan ini begini, saya nggak mau mati. Maka saya mau menjadi hamba dan menurut. Yang seperti apa? Yang akan kita lakukan. Karena kalau di dalam pasal 9 ayat ke bawah-bawahnya, ditanya, Yosua kan setelah akhirnya ketahuan, Yosua tanya lagi, jadi kenapa kamu buat seperti ini? Lalu jawab mereka pada Yosua, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hambamu, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan menggunakan seluruh penduduk negeri itu. Maka sekarang kami dalam tanganmu perlakukan menjadi hamba. Jadi yang mereka angkat selalu adalah Tuhan ini pembinasa. Tuhan ini berkuasa untuk membunuh kami. Dan itu betul. Dan itu juga diangkat oleh Rahab. Tapi mereka berhenti sampai di situ. Jadi kalau kita berhubungan kita dengan Tuhan, saya tidak mau masuk neraka. Takut masuk neraka, nanti disiksa, apalah, diiris-iris lah, digantung lah, ditusuk lah, apa segala. Makanya saya mau bekerja sebagai hamba Tuhan. Ya nggak apa-apa. Terjadilah dan kamu akan bekerja sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang anak. Dan hebatnya Rahab ini bukan seorang anak, jadi seorang ibu. Ibu daripada keturunan Mesias, ya kan? Karena ini kan ada di dalam garis keturunan Mesias. Dia adalah salah satu dari 4 atau 5 atau 6 wanita yang disebut di dalam garis keturunan Mesias. Silsilahnya. Oke. Luar biasa. Jadi memang cara pandang kita tentang Tuhan itu mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi iman kita dan tindakan kita. Ketika kita memandang Tuhan sebagai Tuhan yang kejam dan kita takut, maka outputnya itu kita akan takut, mintanya jadi hamba gitu. Tapi ketika kita melihat Allah sebagai Allah yang penuh kasih, yang memberikan membalas kebaikan dengan kebaikan, maka kita akan dengan sukacita gitu melayani Tuhan dan meminta apa yang menjadi janji Tuhan. Oke. Sumpah atau perjanjian apa sih yang dibuat oleh para pemimpin umat dengan Gibeon, dan kenapa itu nggak bisa dibatalkan bahkan ketika mereka sudah ketahuan bahwa mereka menipu gitu, dan apa pelajarannya bagi kita saat ini, Kak Renat? Ya, tadi sudah dibahas ya sama pendeta sama saudari Jadi memang orang Gibeon ini takut. Ya, jadi yang melandasi, dia akui seperti tadi pendeta sudah bilang bahwa Tuhan adalah Allah yang dahsyat dan lain-lain, sama seperti Rahab. Bedanya adalah Rahab itu dia mau menyelamatkan mata-mata, dia berbohong. Kalau orang Gibeon ini menyelamatkan diri. Ya, tadi sudah dibilang sama pendeta, rasa takut. Nah, tapi kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Jadi dengan alasan apapun, Tuhan masih menerima mereka.
itu. Ya. Dan tadi pertanyaannya, perjanjian apa? Karena mereka takut, mereka pura-pura, tadi sudah dibilang saudara JD, pura-pura. Jadi akhirnya tertipulah, tanda kutip ya. Bukan tanda kutip, memang benar. Tertipulah bangsa Israel. Inilah salah satu kesalahan Yosua juga. Iya. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, kesalahan Yosua, tapi kembali di dalam kesalahan Yosua tetap ada kedaulatan Tuhan. Ya kan? Itu kesalahan tapi tetap ada kedaulatan Tuhan. Kasih karunia tetap diperlihatkan kepada seluruh dunia melalui kitab Yosua ini. Jadi bangsa Israel di dalam Yosua 2 ayat 18 dan 19 di situ dikatakan bahwa Yosua 9 ayat 18 dan 19 para pemimpin Israel sudah bersumpah demi nama Tuhan Allah Israel. Jadi sudah bersumpah, mereka tidak bisa cabut sumpahnya. Walaupun dalam keadaan tertipu, mereka sudah mengucapkan. Nah, tadi pertanyaannya adalah pelajaran apa yang kita bisa ambil? Kalau sudah berkata, apalagi bersumpah demi nama Allah, wah itu berat. Berat itu. Jadi sekelas Yosua, bangsa Israel pun, walaupun mereka disuruh untuk tumpas, usir ini bangsa, mereka tidak bisa menjamah lagi ini orang Gibeon. Pelajaran apa? Makanya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang jangan bersumpah. Ya kan, demi apa, langit, bumi, ya kan, demi nama orang tuamu dan lain-lain. Jangan bersumpah demi nyawamu sendiri. Jangan. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi pelajaran penting, terkadang kita seringkali main sumpah serapah. Karena emosi sesaat, cepat berbicara. Padahal sebenarnya sumpah itu biasanya cuma di pengadilan, ya, di pernikahan, ya kan. Nah, apalagi pernikahan nih. Ini sekarang lagi booming nih. Banyak cerai. Lupa kepada sumpah pernikahan. Padahal sebenarnya sudah bersumpah loh, demi nama Allah loh, demi nama Tuhan. Tapi terlalu mudah bagi kita untuk apa? Bercerai. Nah, ini pelajaran buat kita semua juga, bahwa sekelas bangsa Israel saja mereka tidak bisa usir atau bunuh atau siapa ini orang Gibeon karena mereka sudah mengucapkan. Lalu bagaimana dengan kita hanya karena kesalahan sedikit kita mau sedikit-sedikit apa? Cerai. Saya ingat, sedikit pada saat saya mau konseling pernikahan, bahkan pendeta saya yang konseling sama saya bilang, kalaupun ini tidak terjadi, kalaupun nanti di kedepannya di antara kalian ada yang berzina, tetap kalau bisa ampuni. Luar biasa. Karena ya kuasa pengampunan kita sudah rasakan dari Tuhan. Dan yang kedua, karena sumpah itu. Ya kan, baik ya dalam goods, dalam keadaan baik dan tidak baik, tetap harus bersama-sama. Jadi hati-hati dalam berkata-kata. Begitu ya. Dan itu memang sering sekali ya kita dengar dikit-dikit apa sumpah gitu ya. Itu hati-hati sekali karena kita bisa melihat ceritanya ketika itu sudah dikatakan bahkan mereka saja tidak berani untuk melanggarnya. Oke, Pendeta ada kisah juga. Jadi di dalam 2 Samuel 21 ayat 1-6 ada kisah mengenai Gibeon juga. Ini di zamannya Raja Daud ini. Walaupun ini background story tidak dikatakan secara rinci, adalah bahwa ada kekeringan di zaman Raja Daud. Terus ditanya kenapa? Lalu dikasih tahu loh, karena Saul pernah mencederai orang-orang Gibeon ini. Jadi ketika Saul itu mau kembali memulai kampanyenya mengalahkan bangsa-bangsa kita, orang Filistin lah, Moab, apa segala, diserang juga orang-orang Gibeon ini. Jadi harus ada pembalasan. Sampai ada 7 orang dari keluarga Saul itu harus dibunuh lah sebagai penggantinya. Jadi memang tidak main-main. Dan dalam arti begini adalah bahwa yang bersumpah ini kan dua pihak. Si orang Israelnya tidak boleh main-main, tetapi orang Gibeonnya juga nggak boleh main. Jadi makanya mereka selamanya menjadi hamba. Terikat. Jadi ya secara hak dan kewajiban ya dua-duanya itu terikat. Jadi memang ya seperti yang tadi dibilang harus berhati-hati. Makanya kalau bikin sumpah tuh bikin yang baik-baik, sama seperti Rahab lah. Jadi kita kan sudah baiklah juga kepada saya. Dan inilah bagusnya kadang-kadang sumpah-sumpah janji ya. Mungkin salah satu yang paling self-serving ini diri Yakub. Ketika di battle, ya kan? Dia melihat Allah, tangga naik turun apa segala macam, lalu dia bersumpah, kalau Allah memang begini-begini akan menjaga aku, memberikan aku minum apa segala, maka Allah akan menjadi Allahku. Bagus dia sumpahnya, gitu kan? Bukan saya akan melayani apa segala, enggak, dia yang enak-enak. Kalau dapat yang enak-enak, ya oke lah, saya akan mengikut Allah gitu. Jangan saya akan menjadi hamba, saya akan begini. Enggak, dia pintar dia. Jadi memang kadang-kadang hati-hati sumpah ini kita harus agak agak lebih beriman sedikit terhadap kemurahan Allah. Berarti janji pernikahannya harus dirubah.
Jadi jangan dalam suka duka dan suka dan suka dan suka supaya nggak ada dukanya. Oke, terima kasih. Wah, jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah solusi ya, bisa dikatakan solusi dari Yosua karena udah kecolongan sehingga orang-orang Gibeon itu menjadi hamba. Tetapi dari hal ini kita bisa melihat ada yang sering kali kita pelajari ya, kasih dan keadilan gitu. Apa maksudnya di sini dan mungkin bisa sekaligus kesimpulan, Pendeta Wilson. Jadi mungkin salah satu yang baik juga, baik bagi orang-orang Gibeon ini maupun bagi orang Israel adalah bagaimana Yosua di akhir kan dia mungkin bukan mengganti apa klausulnya, tetapi aplikasi dari klausul itu apa? Oke, kamu akan menjadi hamba, tapi hamba yang bagaimana? Bukan hamba yang beneran jadi hamba, tapi biarlah kamu hamba yang melayani dekat di bait suci. Biarlah kamu yang, ya nggak tahu lah, padahal kalau di dalam pengaturan Musa kan ada 3 garis keturunan Lewi, masing-masing ada kerjanya ya, Kohat, Merari, satu lagi Gershom gitu kan ya. Tapi oke, orang Gibeon juga ikutlah di sana. Ya kalian lah yang jadi tukang suruhnya lah ya, tukang belah kayunya, ambil airnya gitu kan. Jadi memang mungkin ini juga untuk melindungi mereka gitu loh, karena mereka sekarang dekat di dalam bait suci gitu loh. Ada terintegrasi, jadi kalian udah nggak bisa main-main lagi nih. Baik dari sisi orang Israelnya, walaupun mereka udah marah ini udah mau membunuh ya nggak bisa lah. Mereka ini udah jadi kalau kita bilang jadi koster lah di bait sucinya gitu kan. Dan bagi bangsa ini juga ya oke lah. Kalau kalian melihat Allah ini sebagai Allah yang kejam, Allah yang jahat, ya biarlah kalian melihat Allah itu seperti apa dengan dekat di dalam upacara, di dalam ritual-ritualnya, sehingga kalian benar-benar memahami Allah itu seperti apa. Dan ini sesuatu yang luar biasa bagi saya gitu ya. Jadi kalau dibilang wah segala sesuatu bekerja untuk kebaikan, ya mungkin bisa juga dibilang untuk hal ini gitu ya. Tetapi kembali bukan berani. Jadi kalau kita belum soal konsep bukan kehendak Allah, tapi ada yang namanya God's remedial will. Jadi bukan God's ideal, ini bukan yang ideal, tetapi ya adalah remedialnya ini adalah jadinya ini tidak sebaik yang sebelumnya, tapi paling nggak ya bisalah kita jadiin yang baik-baik gitu. Oke. Kalau pelajaran tentang anugerah dari cerita Rahab dan cerita orang Gibeon, Pendeta. Oke. Kalau secara singkatnya, tadi kan seperti sudah dibahas adalah pemahaman kita yang benar mengenai siapa Allah itu. Kadang-kadang memang diinspirasi oleh kedahsyatan Allah. Tadi kan kata yang dipakai kan tentang kekuasaan Allah. Tetapi kemudian jangan lupa Allah yang seperti apa. Kita kemarin membahas kuartal yang lalu kitab Keluaran. Bangsa Israel tidak mengenal Allah itu seperti apa. Jangankan bangsa Israel, Musa pun tidak mengenal Allah yang seperti apa. Maka ketika pengenalan akan Allah itu dibawa, itu akan mengubah bangsa itu. Dan kita bisa melihat di dalam konteks ini tentang kasih karunia dan kesempatan kedua dan segala sesuatunya. Allah yang bagaimana? Allah yang membalas kasih dengan kasih atau Allah yang kejam dan membinasakan? Dua sisi ini ada. Bukan Allah yang kejamnya, tapi Allah yang membinasakan dosa ya. Dua sisi ini ada. Kita tinggal mau mengambil diri mengikat sumpah di sisi yang mana. Nah, mungkin itu sesuatu yang menarik juga untuk kita renungkan dan boleh menjadi suatu pemikiran di dalam pelajaran ini. Di sisi yang seperti Rahab atau yang seperti orang-orang Gibeon ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Kak Renat dan juga jadi kita sudah berdiskusi bersama. Memang selalu saja kalau kita diskusi firman Tuhan rasanya waktu itu walaupun sudah panjang terasa singkat sekali. Tapi kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, kebingungan tentang pelajaran kita di pekan ini ataupun sehubungan dengan kitab Yosua, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tualesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Pendeta, ada pertanyaan yang pertama dari Melva S. Dalam Matius 18 ayat 20, Yesus berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Dia akan di sana di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, apa makna kehadiran Yesus ketika 2 sampai 3 orang berkumpul dan apa bedanya dengan ibadah pribadi?
Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari Saudari Melva S ini. Baik, terima kasih. Jadi dalam kehidupan kerohanian kita ini kita harus dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 bilang bahwa tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi harus terhubung dengan Tuhan. Nah, dalam terhubung dengan Tuhan ini, maka kita harus bangun hubungan baik dalam ibadah pribadi maupun juga di dalam ibadah berkumpul, berkelompok, ibadah keluarga, ibadah perjemaat. Nah, saya punya pengalaman di pelayanan ini ketika pelayanan di wilayah-wilayah baru. Jadi memang ini ayat sangat menguatkan untuk yang baru cuma sedikit orang. Karena biasa kan ibadah kita kalau berjemaah itu atau berjemaat itu banyak. Tapi ini apakah kalau cuma 2-3 orang hadir nggak Allah? Ya jelas hadir. Jadi itulah perkataan ayat ini. Apakah bagaimana dengan doa sendirian? Yesus mempraktikkan doa sendirian. Coba boleh baca dalam Matius 14 ayat 23 Kak Yola. Matius 14 ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Oke, lalu coba boleh tolong baca Kak Yola Matius 6 ayat 6. Ketika kita berdoa secara pribadi, apa yang Tuhan dorong buat kita? Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi sesuai dengan pertanyaan daripada Saudari Melva S, ada yang berkumpul, Tuhan hadir. Bagaimana dengan yang sendirian ibadahnya, Tuhan juga hadir. Allah akan mendengar doa-doa kamu. Itu kata Alkitab. Terima kasih Kak Yola. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Juan dan Nita. Kenapa ya saya tidak merasa bisa melihat pengaruh Yesus dalam hidup saya? Bagaimana cara saya melihat, mengenali, dan merasakan kemuliaan Tuhan? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih pertanyaan dari, wah ini 2 orang ya. Kakak beradik kah atau berteman kah? Juan dan Nita. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan Juan dan Nita. Ini adalah pergumulan manusia yang hidup di atas dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Digambarkan juga oleh Rasul Paulus. Boleh tolong baca Kak Yola. Roma pasal 7 ayat 18 sampai 24. 7 ayat 18 sampai 24. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu dia. Sebagaimana Juan dan Nita ya, ini pertanyaan pergumulan. Sebagaimana kita semua kok Juan dan Nita dalam kehidupan ini. Ya, jadi memang kenapa saya tidak merasa bisa melihat pengaruh Yesus dalam hidup saya? Paulus bilang, aduh aku nih pengennya buat baik. Aku pengen sekali buat baik, tapi malah yang ada tubuhku ini dipenuhi oleh dosa sehingga akhirnya melakukan hal yang jahat. Seperti nggak ada perubahan. Seperti apa ini? Dan akhirnya ayat 24 katanya ini luar biasa jeritan setiap hati anak manusia. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapakah yang bisa membebaskan aku dari perasaan yang disampaikan oleh Juan dan Nita bahwa saya tidak merasa bahwa ada pengaruh Yesus dalam hidup saya? Kok sepertinya bergumul terus dengan dosa ini? Sepertinya dosa menguasai saya. Aduh, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku? Ayat 25 kayak Allah menjawabnya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus bisa membebaskan kita. Dengan cara apa Yesus membebaskan kita? Mari kita baca ulang kembali Yohanes 15 ayat 5 Kak Yola. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-5.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus yang bisa melepaskan kita dari kondisi seperti ini, Joan dan Nita ya. Dan kita semua anak-anak manusia yang hidup di atas dunia yang penuh dengan pergumulan. Hanya Yesus. Yesus panggil kita bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Di luar Yesus tidak dapat apa-apa. Kita harus terhubung dengan Yesus. Makanya Paulus juga berkata dalam Galatia 2:20 bahwa namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup bersama dengan Tuhan, diizinkan Tuhan tinggal dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Maka apa yang terjadi? Coba 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 5. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. ayat 3 sampai yang kelima. Supaya tandanya bahwa kita jadi rasa damai sejahtera itu apa sih yang bisa kita rasakan? Kenapa bisa bukti bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Untuk berasa banget bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus adalah hasil karya Yesus, yaitu kamu akan berbuah banyak. Berbuah banyak apa? Menuruti akan firman-Nya. Dan saya baca ya 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 5. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah, anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi dalam kehidupan ini, kita ini manusia fana, manusia yang gampang jatuh dalam dosa, yang membuat kita tidak sejahtera batin kita. Sebagaimana Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Dia pengen buat baik, yang ada malah keluarnya jahat. Tubuh kita ini jahat. Makanya datang sama Yesus, tinggal bersama dengan Yesus. Buka hubungan dengan Yesus dalam jam-jam doa, dalam membaca Alkitab, membaca firman, dan dipakai Tuhan, izinkan kita dipakai Tuhan untuk bersaksi bagi banyak orang tentang Allah yang kita sembah dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, di mana saja kita berada. Itu yang namanya kita terhubung dengan Allah. Maka Tuhan akan membantu kita untuk menuruti perintah-perintah. Dan itu memberikan damai sejahtera. Dan kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi itu akan membawa rasa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Walaupun boleh jadi kita mengalami kesusahan, kesulitan, orang yang ikut Tuhan itu gak gampang juga. Itu kupasan bagaimana orang-orang yang ikut Tuhan tapi mengalami penderitaan. Mazmur 73, lalu kitab Habakuk memberitahukan kepada kita. Tapi yang paling penting membawa damai sejahtera itu, karena Yesus bilang kan dalam Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Tinggal dalam Tuhan. Sambut panggilan Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa? Dengan tinggal dalam Dia. Tinggal dalam Dia, kita akan dituntun oleh Roh untuk berbuah, menuruti perintah-perintahnya. Itulah tandanya bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk penjelasannya. Semoga ini dapat kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kita awal-awal kita tidak merasakan Tuhan ada atau bisa melihat kehadiran Tuhan. Tetapi ketika kita menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, mencari Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kita, maka kita pasti akan merasakan Tuhan hadir dalam kita dan buahnya akan terlihat. Teman-teman yang masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran triwulan ini tentang Yosua, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sahabat dan kita akan membahasnya selanjutnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh pendeta. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang penuh kasih karunia dan anugerah. Kami sudah mempelajari bagaimana di dalam pelajaran ini Engkau berlaku terhadap Yosua, terhadap Rahab,
terhadap orang-orang Gibeon ini, biarlah kami dapat boleh memiliki pemahaman yang benar mengenai Allah. Bahwa kalau Allah yang memberikan kesempatan kedua, Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk membentuk jati diri kami, siapa kami di hadapan Kau. Dan biarlah kami boleh melakukannya karena kami memiliki gambaran yang benar dan tepat mengenai siapakah Allah yang kami sembah ini, Tuhan. Bersama dengan kami semua, begitu juga dengan pemirsa, dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan. Menjadi rumah harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Kak Reinhard, dan juga terima kasih untuk Jedi. Kita sudah berdiskusi bersama, dan kiranya pelajaran ini mengingatkan kita akan anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan mengucap syukur, menghargai untuk setiap kebaikan Tuhan, sehingga setiap kali kita akan selalu dikejutkan oleh kebaikan Tuhan, dikejutkan oleh anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan belajar di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.